Hai, welcome back to my channel dengan aku Naswino di VRDin Official Channel terkhusus buat kalian semua. Kali ini kita akan bahas tips sehat saat puasa, lanjutan dari video Nasmia. Sehat sekaligus langsing adalah keinginan setiap orang. Akan lebih baik pula bila kita juga memenuhi gizi kita. Gimana puasanya? Masih semangat dong pastinya. Supaya puasa kita lebih bermanfaat sekaligus mendapatkan pahalanya, maka kita harus bisa kendalikan hawa nafsu, terutama untuk makan ekstrim ketika buka puasa. So, kali ini kita akan bahas tips menarik cara kita menurunkan berat badan saat puasa. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share ke media sosial kalian biar tidak ketinggalan tips menarik lainnya. Langsung aja kita bahas apa saja komposisi tips diet saat puasa. Yang pertama adalah cara minum kita harus konsisten, jenis dan jumlahnya. Apa itu jenis? Saat sahur dan buka puasa atau saat bangun tidur, pertama kali yang kita masukkan ke dalam badan kita hanya minum air putih. Bila memerlukan cairan untuk merehidrasi, biasa dengan minum air kelapa murni tanpa gula, tanpa apapun. Jumlah minum air putih sekitar 250-500 cc sebelum makan. Kenapa? Karena dengan perut kosong, air akan lebih cepat diserap dan lebih cepat masuk ke dalam darah kita. Ketika kita minum air putih dahulu sebelum makan, makanan bisa mengulangi nafsu makan kita untuk makan makanan berlebihan. Minum banyak bersamaan saat makan juga tidak disarankan karena mengganggu asam lambung dalam mengurangi makanan kita. Jadi disarankan sebelum makan ya. Kedua, proses bantu kerja lambung. Gimana menstabilkan asam lambung kita yang satu hari tidak stabil karena pasif kadang lebih aktif? Dia tidak perih bisa dengan menggunakan 1 sendok air jeruk lemon yang sudah dicampur dengan air putih biar tidak merusak kerongkongan kita, rusak emal gigi kita juga, biar tidak nyeri ulah hati juga. Kenapa kok malah disuruh minum lemon? Bisa kalian cari jurnal-jurnal terkait hubungan antara air lemon dengan sakit mah, dan pastinya Besti saat ini lebih pintar dong ya. Jadi aku simpulkan sekilas. Lemon bedain dengan yang jeruk nipis karena dua hal ini buah yang berbeda. Ini mengandung sitrit asid. Rasanya asam, akan tetapi sifat dari si lemon ini ketika masuk ke dalam pencernaan akan memberikan sifat yang basah. Pertanyaannya, apakah boleh orang yang sakit mah konsumsi lemon? Orang mah bisa disebabkan beberapa sebab. Bisa karena luka pada lambung, bisa karena gas yang berlebihan, dan juga bisa karena stres yang mempengaruhi hormon kita. So, secara rasional pun juga bisa dirasakan sendiri walaupun lemon bersifat basah ketika sudah masuk ke dalam pencernaan, akan tetapi kalau mah kita terasa disebabkan karena luka pada lambung kita, pasti akan merasa lebih perih di bagian lambung. Ilustrasinya luka di kulit. Kita perasin pakai jeruk nipis, nah bisa dirasakan rasanya gimana Besti? Jadi harus bijaksana ya. Jadi kalau memang punya mah kronis, bisa dipertimbangkan untuk konsumsinya. Dan sekali lagi kita konsumsinya jangan langsung ya, harus campur dengan air putih. Poin yang ketiga adalah enzim booster. Asam lambung kita bekerja perlu enzim dalam mengurai dan mencerna makanan. Buah yang bisa digunakan yaitu buah pepaya yang mengandung enzim yang namanya papain enzim, dan nanas yang mengandung bromelin enzim, keduanya yang biasa diproduksi oleh pankreas kita untuk mencerna protein dan makanan lain supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Makan kedua buah ini secukupnya sebelum makan makanan utama. Kombinasi dengan 3 buah dengan warna lain, hanya dengan buah nanas, bisa dicampur dengan kiwi atau stroberi. Papaya bisa dicampur dengan apel dan tomat. Poin yang keempat adalah bantu kerja usus kita. Konsumsi makanan yang mengandung prebiotik dan probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik adalah bakteri baik seperti yogurt, kimchi, acar-acaran, dan lain sebagainya. Untuk prebiotik sendiri adalah makanan yang membuat probiotik lebih maksimal dalam mengerjakan tugasnya di dalam pencernaan kita. Contohnya, kol, rumput laut, sayur-sayuran hijau, apel, toge, oat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Poin yang kelima adalah pilih makanan kita. Di makanan utama, bila makanan protein yang digunakan adalah protein nabati, maka ketika sahur atau berbuka puasa diperlukan protein 2 kali lipat seperti pada saat kita tidak puasa. Karbohidrat, gunakan karbohidrat kompleks seperti nasi beras merah, talas, dan lain-lain. Supaya kenapa? Supaya gula darah kita stabil energi lebih stabil dan gak konstipasi. Selanjutnya poin ke-6 adalah hormon stabilisasi. Untuk menstabilkan hormon leptin yaitu hormon lapar,
Bisa ditambahkan lemak baik pada saat makan atau setelah makan, bisa dengan menggunakan omega 3 suplemen seperti minyak ikan, kacang-kacangan atau kacang tanah sangrai atau olive oil dan sebagainya. Ukuran pemberiannya sebesar ibu jari atau jempol kita. Poin yang ketujuh adalah takjil makanan. Takjil di bagian poin yang ketujuh ya, bukan poin yang pertama. Kalian bebas makan makanan takjil, akan tetapi makan takjil setelah makan dan minum apapun pada poin ke-1 sampai dengan poin ke-6. Kenapa takjil makanan diletakkan di poin yang ketujuh? Karena di akhir berlebihan konsumsinya, karena perut sudah mulai terasa kenyang. Poin yang ke-8 adalah cleansing booster, membantu organ pencernaan supaya lebih maksimal, seperti konsumsi jus seledri, semangka termasuk bagian yang putihnya, kunyit secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Lidah buaya, buah lain bisa berbeda warna dari beberapa buah untuk cleansing ini biar rasanya tidak aneh banget. Pesan untuk para kaum diet, yang pertama adalah jangan kurangi kalori terlalu ekstrim karena kita sudah berpuasa. Hormon yang diproduksi saat puasa sudah aktif membakar lemak kita, jadi makan sesuai kebutuhan tubuh kita. Yang kedua adalah hindari turun berat badan secara ekstrim berpuluh-puluh kilogram saat puasa demi ingin terlihat mengklingi atau terlihat berbeda dari sebelumnya. Dan poin ketiga adalah kenali tanda-tanda badan kita mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa memicu nafsu makan kita, mudah menimbun lemak tubuh, dan mudah menimbun berat air. Pastikan jangan sampai kekurangan minum, terutama air putih. Yap, semoga tips kali ini bermanfaat buat kalian semua yang sedang berusaha dan tetap semangat untuk menjalani program dietnya secara sehat, kuat puasanya, kuat imunnya, dan pastinya jangan lupa like, subscribe, and share ke media sosial kalian biar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya. Bye-bye, cus!